Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 12, teksnya ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Yerobeam dan jemaah Israel maju kepada Rehabeam dan memohon ringankan tangannya. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 15. Rehabeam menjawab akan membuat lebih berat tanggungan rakyat sesuai dengan nasihat dari orang-orang mudanya. Paragraf yang ketiga ayat 16 sampai 20. 10 suku Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Mereka mengangkat Yerobeam sebagai raja di atas mereka. Kesimpulannya, ketika Rehabeam pergi ke Sikem untuk menjadi raja, Yerobeam dan jemaah Israel maju kepadanya dan memohon ringankan tanggungan. Para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampinginya nasihat kepada Rehabeam akan menjawab dengan kata-kata yang baik. Namun Rehabeam menjawab akan membuat lebih berat tanggungan rakyat sesuai dengan nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Jadi 10 suku Israel memberontak terhadap keluarga Daud dan Yerobeam menjadi raja di atas mereka. Ajaran tentang Allahnya. Rehabeam tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab Tuhan membuat keras hati Rehabeamnya, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Shilo kepada Yerobeam bin Nebat. Dengan demikian itu, Tuhan telah lancangkan situasi ini sampai kerajaan Israel dipisah kedua negerinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pada saat Rehabeam pergi ke Sikem untuk menjadi raja, Yerobeam dan jemaah Israel maju kepadanya dan berkata, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Kedua, Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampinginya, dan mereka nasihat kepada Rehabeamnya, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi Rehabeamnya tidak menerima itu, menolaknya. Ketiga, namun Rehabeam mengabaikan nasihat dan diberikannya para tua-tua itu, dan mendengar nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Jadi dia menjawab akan membuat lebih berat tanggungan rakyatnya. Keempat, jadi 10 suku Israel memberontak terhadap keluarga Daud, dan Yerobeam menjadi raja di atas mereka. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Aplikasi hari ini. Pertama, memohon kepada Tuhan akan memberikan hati terbuka supaya mendengar kehendak Tuhan dan permintaan sesama. Kenapa Rehabeamnya melakukan begitu? Karena Tuhan sudah menetapkan rancangannya tentang itu dan membuat keras hatinya Rehabeam. Kalau kita pun juga hatinya jadi keras dan tidak mau mendengar rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan tidak mau mendengar permintaan sesama, itu sudah menimbulkan persoalan. Jadi, tetap memohon kepada Tuhan akan memberikan hati terbukanya. Kedua, hargailah nasihat orang-orang tua, sekalipun agak beda daripada tren zaman ini. Ya, memang orang-orang tuanya
memang nasihat merekanya agak beda dengan terancaman ininya, tetapi di dalam itu ada bijaksana. Kita harus menghargainya begitu. Akhirnya pada praktek hari ini, usaha akan mendengar dengan baik-baik tentang rancangan dan kehendak Tuhan, tentang permohonan sesama juga. Dan usaha akan menerima dan segera melakukan tentang permohonan yang layak. Inilah gaya hidup orang Kristen. Dan inilah kehidupan orang Kristen yang benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.